Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perairan intertidal. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perairan intertidal. Zona perairan intertidal merupakan daerah yang paling sempit di antara zona laut lainnya. Zona perairan intertidal dimulai dari pasang surut tertinggi sampai pada surut terendah. Zona ini hanya terdapat pada daerah pulau atau daratan yang luas dengan pantai yang landai. Selanjutnya, faktor-faktor kondisi lingkungan kawasan intertidal. Yang pertama, pasang surut. Adanya pasang surut maka menyebabkan faktor pembatasan pada daerah ini menjadi lebih ekstrim. Yang kedua, suhu. Suhu yang meningkat menyebabkan penguapan dan dampaknya daerah menjadi kering. Dan yang ketiga, gerak ombak. Peleburan ombak yang terus-menerus ini membuat organisme laut dapat hidup di daerah yang lebih tinggi, di daerah yang lebih terkena terpaan ombak daripada di daerah karang pada kisaran pasut yang sama. Yang keempat, perubahan salinitas. Perubahan salinitas yang dapat mempengaruhi organisme terjadi di zona intertidal. Dan yang terakhir, gelombang. Parameter utama dalam proses erosi yaitu sedimentasi. Besarnya erosi tergantung pada besarnya energi dihempaskan oleh gelombang. Pembagian zona intertidal pada berbagai jenis pantai. Berdasarkan material atau substrat penyusun dasar perairan dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, skema umum untuk zonasi pantai berbatu. Pantai ini didominasi oleh substrat dari batu. Tipe pantai ini banyak ditemui di selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Menurut Stephenson tahun 1972 dan In Raffaelli and Hawkins tahun 1996 menyatakan bahwa pembagian zona pada pantai berbatu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, a high shore area, yaitu bagian pantai yang paling atas. Yang kedua yaitu a broad mid-shore zone, yaitu zona bagian tengah yang lebar. Dan yang ketiga, narrower low shore zone, yaitu zona bagian bawah yang sempit atau yang biasa disebut infralitoral frame. Yang kedua, skema untuk zonasi pantai berpasir. Pantai berpasir adalah pantai dengan ukuran 0,002 sampai 2 mm. Jenis pantai berpasir termasuk dalam jenis pantai dengan partikel yang halus. Sama halnya dengan pantai berbatu. Pada pantai berpasir juga dibagi dalam beberapa zonasi. Dahel 1952, and Salvat 1964, In Raffaelli and Hawkins 1996, yaitu yang pertama, Mean High Water of Spring Tides atau MHWS. Rata-rata air tinggi pada pasang purnama. Zona ini berada pada bagian paling atas. Yang kedua, Mean Tide Level atau MLS. Rata-rata level pasang surut. Zona ini merupakan daerah yang paling banyak mengalami fluktuasi pasang surut. Yang ketiga, Mean Water Low of Spring Tides atau MLWS. Rata-rata air rendah pada pasang surut purnama. Zona ini merupakan zona yang paling bawah. Skema untuk zonasi pantai berlumpur. Pantai berlumpur merupakan pantai yang memiliki substrat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Secara umum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagian atas atau supralitoral dihuni oleh berbagai jenis kepiting yang menggali substrat.
Zona ini juga dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan paling sering mengalami kekeringan. Yang kedua, bagian bawah atau litoral. Bagian ini merupakan bagian yang terluas di antara bagian ekosistem pantai berlumpur. Pada zona ini dihuni oleh tiran dan polychaeta. Selain itu, secara umum, daerah intertidal sangat dipengaruhi oleh pola pasang dan surutnya air laut, sehingga dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertama merupakan daerah di atas pesawat tertinggi dari garis laut yang hanya dapat disiraman air laut dari hempasan riak gelombang dan ombak yang menerpa daerah tersebut, backshore atau subtidal. Zona kedua merupakan batas antara surut terendah dan pasang tertinggi dari garis permukaan laut atau intertidal. Zona ketiga adalah batas bawah dari surut terendah garis permukaan laut atau subtidal. Pola adaptasi organisme intertidal. 1. Daya tahan terhadap ketahanan air. Organisme laut berpindah dari air laut udara terbuka. Mereka mulai kehilangan air. Mekanisme yang sederhana untuk menghindari kehilangan air terlihat pada hewan-hewan yang bergerak seperti kepiting dan anemon. Kedua, pemeliharaan keseimbangan panas. Organisme intertidal juga mengalami keterbukaan terhadap suhu panas dan dingin yang ekstrim dan memperlihatkan adaptasi tingkat laku dan struktur tubuh untuk menjaga keseimbangan panas internal. Ketiga, tekanan mekanik. Gerakan ombak mempunyai pengaruh yang berbeda pada pantai berbatu dan pantai berpasir. Untuk mempertahankan posisi menghadapi gerakan ombak, organisme intertidal telah membentuk beberapa adaptasi. Ketiga, pernapasan. Di antara hewan intertidal terdapat kecenderungan organ pernapasan yang mempunyai tonjolan ke dalam rongga perlindungan untuk mencegah kekeringan. Hal ini dapat terlihat jelas pada berbagai moluska di mana insan terdapat pada rongga mantel yang dilindungi cangkang. Pola adaptasi organisme intertidal. Cara makan. Organisme laut berpindah dari air ke udara terbuka. Mereka mulai kehilangan air. Mekanisme yang sederhana untuk menghindari kehilangan air laut terlihat pada hewan-hewan yang bergerak seperti kepiting dan anemon. Kedua, tekanan salinitas. Organisme intertidal juga mengalami keterbukaan terhadap suhu panas dan dingin yang ekstrim dan memperlihatkan adaptasi tingkah laku dan struktur tubuh untuk menjaga keseimbangan pada intertidal. Ketiga, reproduksi. Gerakan ombak mempunyai pengaruh yang berbeda pada pantai berbatu dan pantai berpasir. Organisme intertidal telah membuka beberapa adaptasi. Bentos intertidal. Bentos merupakan organisme-organisme yang hidup di dasar perairan. Menurut Odum, pada tahun 1993, bentos adalah organisme yang melekat atau hidup di dasar perairan. Pengelompokan bentos berdasarkan cara makannya. 1. Filter feeder, yaitu hewan bentos yang mengambil makanan dengan menyaring air dominan di substrat berpasir. Contohnya moluska, bivalvia, beberapa jenis Echinodermata, dan crustacea. Deposit feeder, yaitu hewan bentos yang mengambil makanan dalam substrat dasar, banyak terdapat di substrat berlumpur. Contohnya yaitu jenis Polychaeta, kelabang laut. Pengelompokan bentox berdasarkan keberadaannya, bentox dibedakan menjadi 2, yaitu epifauna dan epipfauna. Epifauna yaitu hewan bentos yang hidup dekat pada permukaan dasar perairan. Klasifikasi epifauna dibedakan menjadi 3, yaitu klasifikasi cumi-cumi, kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Turtida, famili Lolliginidae, genus Loligo, spesies Loligo sp. Klasifikasi bintang laut, kingdom Animalia, filum
Echinodermata, kelas Asterixidea, ordo Fatidae, famili Ophidiasteridae, ordo genus Lynchia, spesies Lynchia levigata. Klasifikasi ubur-ubur, kingdom Animalia, filum Cholinerata, kelas Spisozoa, ordo Decapoda, famili Aureliaceae, genus Aurelia, spesies Aurelia aurulata. In fauna yaitu hewan bentos yang hidup di dalam dasar perairan. Klasifikasi infauna, klasifikasi epiti, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostrata, ordo Decampoda, famili Fortunidae, genus Scylla, spesies Scylla serrata. Klasifikasi udang karang, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostrata, ordo Decapoda, famili Phalidinidae, genus Phanulilus, spesies Phanulilus versicolor. Yang ketiga, klasifikasi cacing laut, kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Polychaeta, ordo Arantia, famili Neridae, genus Nereis, spesies Nereis sp. Demikian penjelasan materi dari kelompok 3. Jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.